Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Suraida CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros. Tujuan pembelajaran CGP dapat menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Cara mengimplementasikan di ruangan kelas, memfasilitasi ruangan yang ada dengan berbagai sarana yang ada, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk pengelolaan sumber daya di kelas, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial yang ada. Di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat, kerjasama dengan orang tua untuk membantu kegiatan di sekolah, kerjasama dengan pihak luar, ikut mengembangkan budaya sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan modal budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dari perannya sebagai pemimpin pembelajaran dapat memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan mengajar agar membuat pembelajaran berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah dapat dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan berkualitas dapat meningkat. Modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan kelas dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif agar tercipta suasana yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan atau kesehatan dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan operasional sekolah yang dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya.
Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lainnya, modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin dan menuntun segala kodrat murid dengan mengembang segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik, sehingga aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kaitan modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala kebutuhan dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus menerapkan coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan dengan modul lain, modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar yang diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Before, sebelum mempelajari modul ini, saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa berusaha mencari solusi. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berbasis aset untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada, agar terwujud pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika mendapat pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak.